Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Anak-anakku sekalian, malam hari ini, malam yang kedua kita mengadakan pengajian atau ngaji kitab yang diselenggarakan oleh Yayasan Nahdlatul Syubban, dan kali ini saya akan membahas bahwa apapun yang diciptakan Allah, semua yang ada di alam ini pasti mempunyai manfaat. Meskipun itu secara zahir mungkin tidak ada gunanya. Maka di sini saya akan membacakan hikayah atau cerita yang ke-93 dari kitab An-Nawadir kalangan Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Al-Hikayatus Tsalitsatu wa Tis'una, cerita yang ke-93. Fiman yata'arradu ala khalqillahi ta'ala, yang bercerita tentang orang yang eskal atau menentang terhadap ciptaan Allah Ta'ala. Hukiyah diceritakan anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, ro'a khonfasa'a, yang melihat seekor kumbang. Kumbang itu cara saiki ya apa gambreng gitu. Reti gambreng sing kadang cilik biasane nyurung tai kuwi lho. Ana kan, utawa gambreng sing nok nggone klapa, wit klapa. Nah, sing ketoke kan ora ana gunane. Faqala, mongko ngucap, maka laki-laki itu kemudian berkata, hadhihi khalqun musyawwah. Ini saya lihat kok ada ciptaan Allah yang jelek sekali. Wis bentuke ora apik, ya kan? La khalquha hasanun, bentuknya itu tidak bagus. Paling nek sing apik ya kepik kuwi. Kepik, ya ngerti kepik. Kepik kuwi sing nang gone sawah-sawah sing rupane warna-warni ya. Sing kadang nek kesorotan srengenge kaya ana pelangine. Ya itu beda lagi itu. Pokoknya dia ini melihat serangga atau apa tadi, ya serangga yang sangat jelek warnanya, yang sangat jelek bentuknya. Wala rihuha thayyibun, dan baunya juga tidak enak. Baunya tidak enak. Famadza yuridullahu bi khalqiha, maka apa yang dikehendaki Allah untuk menciptakan makhluk ini? Gusti Allah iki lho, maksudnya kepiye kok nyiptakno makhluke kok ngene? Kok koyok-koyok ora ana gunane, wis bentuke elek, ambune ra enak, kok urip barang. Kadang malah nyurungi tai. Faqala fabtala, ini saya maknani langsung bahasa Indonesia saja ya. Fabtalahullahu ta'ala, maka Allah memberikan cobaan kepada dia. Delalah pada di lain hari dia itu mendapatkan cobaan dari Allah. Apa cobaannya? Biqorhatin, dengan adanya bisul, ada luka. Delalah iku jujuk kono mlending nok gone awake.
mbah nok tangane, mbah nok ngene sikile, mbah nok pupune, pokoke ujug-ujug ana mlending. Bareng mlending suwe-suwe dikukur kok malah saya bubrah. Ya, bernanah. Ajaza anha al-atibba'u. Yang para dokter ini tidak mampu untuk menyembuhkannya. Ditambah nok dindi. Diweki domek ora mempan, diweki betadin ora mempan. Ya. Hatta aisa min bur'iha. Sehingga dia itu putus asa. Wes iki kok ora ono tambahane berbulan-bulan. Ditambani bolak-balik dokter. Ya, ganti-ganti dokter itu tidak mempan, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Bahkan sampai dokter spesialis tidak ada yang bisa menyembuhkan. Fasami ayauman sota turqiyin, dan pada suatu hari dia itu mendengar suaranya orang pandai besi. Yunadi fi zaqqaqi yang sedang memanggil-manggil di gang yang sempit. Jadi ketika itu ada seorang pandai besi yang lewat di depan rumahnya. Loh, pandai besi ini saking putus asanya dia, maka dia berkata seperti ini. Faqala, maka laki-laki tersebut berkata, alayya bihi hatta yanzura fi amri. Coba panggilkan orang itu sehingga dia bisa melihat kondisiku. Saking putus asanya sampai seorang pandai besi pun yang sebetulnya itu bukan seorang dokter itu dipanggil, wes aku iki wis seperti kok nek ana tambane nok kono. Coba dipanggilkan itu pandai besinya. Faqalu lahu, maka orang-orang berkata kepadanya, keluargane yo gumun lho, piye karepmu? Manasna'u bi turqiyin. Apa yang akan saya perbuat terhadap pandai besi ini lho? Pandai besi ini terus dikon lah apa? Wong pandai besi ya mosok kon dandani apa lawang. Lho sing lara kowe kok sing didandani mbok kon dandani lawang. Wa qad ajaza angka hadzaqul atibba. Sedangkan dokter-dokter yang ahli saja tidak bisa menyembuhkan kamu. Lho malah kok pandai besi kok malah sing mbok kongkon ngobati, itu bagaimana maksud kamu? Faqala, maka kemudian laki-laki ini berkata yang tadi ngenyek makhluknya Gusti Allah mau. La budda min hudurihi indi. Wes pokoke aku kepengin wong iki ditekakno. Wes kon delok iki lho, ben kok ben disuwuk nek menawa seperti nek mari. Fa ahdaruhu, maka orang-orang pun mendatangkan si tukang pandai besi tersebut. Dipanggil untuk datang ke rumah orang yang sakit ini, sakit bisul ini. Falam maro al-qurhata, dan ketika si pandai besi ini melihat luka yang diderita oleh si laki-laki tadi, istada'a bi ayyatuhu bi khonfasa, maka dia meminta kepada orang-orang untuk mencarikan seekor kumbang tadi. Ya, aku golekno gambreng, malah ngono golekno gambreng. Fadhahika al-hadirun, maka orang-orang yang hadir di situ sing nunggoni wong lara mau do guyu sama tertawa. Lho iki wong iki karepe piye? Wong gambreng iku nggon-nggone ngono. Dia bertempat di tempat-tempat yang agak kotor. Wong iki dia ada orang punya luka seperti ini kok malah mau dikasih obat dari serangga tersebut, gambreng sing ini kumbang tersebut ya. Fatadhkuru al-alilu maka nasabaqa minhu inda ru'yatil khunfasa. Maka orang yang sakit ini kemudian teringat peristiwa yang sudah lalu ketika dia itu menghina seekor kumbang ini, seekor ngengat ini. Dia teringat, wih seperti ini memang iki aku diwelehno karo Gusti Allah. Faqala lahum, maka dia pun berkata pada orang-orang, ahdiru lahu ma tolaba fa innar rajula alayya basiratan min amrihi. Wes coba orang ini coba carikan kumbang yang sebagaimana yang dia minta, karena orang ini kelihatannya tahu apa yang terjadi kepadaku. Wes tekakno wae, turuti wae apa sing dijaluk karo tukang pandai besi ini. Fa ahdaruha, maka orang-orang pun mencari kumbang itu dan memberikannya kepada
si pandai besi. Fa ahraqaha wa dzarra min ramadiha alal qarhati. Maka kumbang itu kemudian dibakar, setelah itu ditumbuk, setelah itu abunya kemudian ditaburkan dinggo bubuk ya, ditaburkan di atas luka si orang yang sakit tadi. Tapi aja ditiru iki ya, aja ditiru kowe nek ngaudunan mbok golekno jenenge gambreng ya malah lara kabeh. Ini terjadi pada zaman dahulu. Karena semata-mata Allah ingin melehno apa bahasa Indonesiane? Ingin ngasih tahu ya, melehno. Mbok melehno apa bahasa Indonesiane apa? Ya mengingatkan boleh ya, mengingatkan kepada orang tersebut bahwa tidak sepatutnya makhluk itu menghina keberadaan makhluk yang lain. Kemudian ditaburkan lundelalah kersane Gusti Allah biiznillah fabariat biiznillah taala, maka dengan izin Allah bisul itu kemudian sembuh, kering selang beberapa waktu kemudian kering akhirnya sembuh. Faqala al-alilul hadirina, maka orang yang sakit ini kemudian berkata kepada orang-orang yang hadir, i'lamu annallaha ta'ala arada ayyu'rifani anna fi ahassi makhluqatihi iku a'azzal adwiyati. Ketahuilah kalian bahwa sebetulnya Allah ini ingin memberitahukan kepadaku, iki yo ngerti yo kowe yo, nek aku iki diulehna karo Gusti Allah, nek sing jenenge makhluk sing paling elek makhluk itu ternyata menyimpan obat yang paling manjur dengan izin Allah. Dari kisah ini maka kita bisa mengambil kesimpulan sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu pasti mempunyai manfaat, pasti mempunyai kegunaan. Dan kadang juga kita tidak bisa memprotes atau mempertanyakan bentuk ataupun fungsi dari sesuatu yang diciptakan oleh Allah tersebut. Sebagaimana dulu di pengajian atau di ngaji kita waktu ngaji Bulughul Maram pernah saya singgung, hewan apa? Hewan cicak. Cicak di mana hewan ini meskipun dia hidup di dinding tidak bisa terbang, tapi makanannya itu hewan yang bisa terbang, nyamuk, terus kemudian hewan-hewan kecil terbang lainnya, lalat dan lain sebagainya. Ini karena kuasa Allah, hewan yang nempel di dinding tidak bisa terbang, kok makanannya hewan yang bisa terbang, dan semuanya dicukupi oleh Allah. Kalau kita mungkin pernah dengar cerita dulu yang sangat terkenal, itu seperti ini. Ada seorang pejalan kaki, dia berjalan karena saking lelahnya, akhirnya dia beristirahat di bawah pohon beringin. Jadi ngaso nek nggone ngisore wit ringin. Ketika dia ngaso kemudian melihat ke atas nyantai-nyantai, dia melihat buah beringin. Ndekne iku roh woh ringin. Dia kemudian berpikir, ini cara Jawa ngene, lah iya wit ringin sing gedene ngene lho, kok wohe cilike sakmene? Karena pohon beringin itu buahnya kecil-kecil. Lah sing semangka sing wite njalar ngono, sing wite jenenge cilike sakmono mek sak jendhik. Lah iku kok wohe gedene sakmono. Wohe kok sak sirah-sirah aboh, ya. Kemudian dia berpikir, ini di mana letak keadilan Allah? Lah wong sing wit gedene sakmene kok wohe cilike sakmono, lah semangka sing wite cilike sakmono kok wohe gedene sakmono. Aduh kan diwale. Sing wit ringin niku wohe gedene sak semangka, kan ngono imbang nek ngono ya kan. Semangka wohe iku cilik-cilik kaya wohe ringin. Nek niku kan adil.
Itu menurut pendapat dia. Akhirnya kemudian dia tertidur. Dan ketika tertidur, dia itu terbangun saat tubuhnya, kepalanya itu tertimpa buah beringin. Jadi nalika turu jusuk mak blok iku bathuke keneng woh ringin. Bareng ndekne tangi. Bareng tangi setelah bangun dia itu kemudian denger itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Ya, akhirnya dia itu tertegun terus kemudian berpikir. Yang semula dia itu apa? Mempertanyakan keadilan Allah karena tidak seimbang tadi, tidak proporsional. Tapi ketika dia tertimpa biji beringin, kemudian dia berpikir, ya Allah, leyon leres jenengan iku moho adil. Jengene ringin iku wite gede biasane dinggo ngaso wong, dinggo istirahat wong. Lah nek kok upama diparil wit ringin niku wohe kok sak semongko-semongko kaya sing tak bayangno. Ndahe po nek ana wong keceblokan ya, padahal iku akeh wong sing istirahat nek nggone wit ringin. Nah, ini maka ini letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah itu berfirman, "Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa." Gimana? Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqa minha. Al-ayah. Bahwa Allah itu tidak malu untuk menciptakan binatang semisal apa? Nyamuk, semisal nyamuk dan bahkan yang lebih kecil lagi. Karena semuanya itu pasti ada gunanya, pasti ada manfaatnya. Demikian juga kalau kita berpikir, kira-kira kalian pernah berpikir enggak? Kenapa kita ini diciptakan oleh Allah? Jadi gini yo, kok Gusti Allah kok nyiptakno menungso iku apa gunane? Ya, apa gunanya? Maka ada beberapa pendapat dari ulama bahwa Allah itu zat yang wujud, zat yang wujud, ya, yang wujudnya itu hak. Dimana ketika zat ini, Allah ini kemudian ingin supaya keberadaannya, wujudnya ini dikenali, maka kemudian Allah menciptakan makhluk termasuk manusia agar Allah bisa dikenali. Maka tugas pertama dari manusia adalah ma'rifatullah, mengenali Allah Ta'ala, mengenali Tuhannya. Setelah mengenali Tuhannya dengan logika la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang hak wujudnya kecuali Allah, bahwa ketika kita ada itu pasti ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Lah yang menciptakan inilah namanya Allah. Kalau logika itu sudah terbentuk, maka kita paling tidak dasar untuk mengetahui bahwa ada zat yang wujud yang menciptakan kita itu tertanam dalam diri kita. Setelah itu kemudian kalau kita sudah mengetahui adanya Allah, maka tugas berikutnya itu adalah menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Maka tugas berikutnya adalah tentu saja manusia itu fungsinya selain mengenal Allah itu adalah untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lain dari terciptanya kita sebagai manusia ini. Makanya apa yang kita petik dari cerita di atas, sekali lagi saya sampaikan bahwa
apapun itu yang diciptakan oleh Allah, kita tidak boleh mempertanyakannya. Tidak usahlah kita mempertanyakannya, karena nanti ujung-ujungnya kita akan apa? Kecelek itu apa? Ya kecelek, ya. Ya ora tertipu. Iya. Bisa jadi tertipu dengan pertanyaan kita. Ya, seperti tadi cerita di atas. Cerita tentang kumbang dan cerita tentang buah dari pohon beringin dan pohon semangka itu. Saya kira ini sebentar saja ini yang bisa saya sampaikan, karena ada hal yang perlu saya lakukan. Semoga ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.